semua, selamat malam. Namo Sangyang, Adi Budaya. Senang banget ya malam ini kita bisa kembali ketemu lagi di acara Lamar Life and Nature bersama CD Channel. Perkenalkan, nama saya Suyeni, senang banget ketemu lagi. Dan saya diberi kesempatan hari ini untuk memandu acara yang luar biasa banget dengan narasumber yang juga hebat banget ya. Untuk kesempatan kali ini saya mau perkenalin dulu tentang CD Counseling ya. CD Counseling itu apa sih sebenarnya? Nah, CD Counseling itu adalah salah satu program ya. Jadi acara malam ini, Lamar ini adalah program yang mensupport CD Counseling ya, yang dimana kamu kalau punya problem apapun itu, entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, bahkan sampai masalah hukum. Nah, CD Counseling membuka pintunya yang lebar banget untuk kamu bisa telepon ke CD Call Center. Dan CD Counseling siap membantu atau menjawab Anda semua. Jadi, jangan lupa silakan kontak CD Counseling di nomor 081198733300. Dengan senang hati para konselor kami akan menjawab sesuai pertanyaan Anda dengan bidang mereka masing-masing. Dan ini free loh, selama untuk konseling free ya, tapi kalau ada tindakan otomatis akan disesuaikan lagi. Nah, buat kamu juga yang baru pertama kali nih ikut CD Channel, wow, ketinggalan banget kalau baru pertama kali. Tapi nggak apa-apa, kan bisa dilihat ya postingan-postingan sebelumnya. Kita punya acara yang bener-bener bagus-bagus banget materinya. Dan dengan narasumber yang juga keren-keren banget. Nah, kebetulan malam ini saya didampingin sama dua narasumber yang hebat banget kalau menurut aku ya. Kenapa? Oh iya, tapi jangan lupa CD channelnya di subscribe sama dibunyiin loncengnya ya. Kenapa? Karena kita setiap hari Jumat jam 8 malam kita selalu ada live atau update program kita yang memang materinya yang tadi saya bilang keren-keren banget. Nah, malam ini saya ditemani oleh dua wanita hebat yang sangat menginspirasi. Salah satunya adalah seorang wanita yang memang beliau lulusan Akademi Buddhis Nalanda. Bahkan beliau juga aktif banget di organisasi Buddhis. Bahkan sampai ke internasional loh. Dan seseorang penceramah yang mensosialisasikan gender dan anti kekerasan, terutama untuk anak dan perempuan. Menjadi Ketua Wanita Buddhis Indonesia ya, Ketua WBI sampai 2 periode. Keren nggak tuh ya? Dan juga masih banyak banget prestasi beliau, jabatan beliau di organisasi. Mungkin kalau aku sebutin di sini nggak cukup ya waktunya ya. Nah, untuk itu saya perkenalkan, selamat malam Bu Meta Suri Citradi. Namo Buddhaya Bu Meta. Namo Buddhaya. Oke ya, sehat-sehat ya Bu ya. Oke, nah, sehat ya, wah keren banget. Lihat semangatnya, saya jadi ikut semangat juga nih. Dan juga malam ini ya kita juga didampingin oleh salah satu narasumber kita yang cantik banget ya. Nah, seorang lulusan hukum, bahkan beliau sudah S2 loh dari Universitas Gadjah Mada. Keren ya, keren banget deh. Beliau adalah wanita karir ya dengan sederet prestasi. Jadi waktu aku baca prestasinya sampai kebingungan mau nyebutin yang mana gitu ya. Beliau adalah wasekjen dari Bahu Nasdem ya. Kita tahu ya Nasdem itu kan partai ya, partai politik ya. Terus wakil ketua umum Asosiasi Advokat Muda di seluruh Indonesia. Wow ya. Terus wakil ketua umum LBH dari Parvi. Parvi tahu dong teman-teman itu ada di bidang perfilman loh. Berarti Cici satu ini, Bu Hera ini sering ketemu artis tuh kayaknya ya. Belum lagi banyak perusahaan besar yang sudah dihandle sama beliau ini. Dan sangat aktif melakukan pembinaan di Vihara Sila Paramita. Selamat malam Bu Herna Sutana, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Oke Ini ya. saya koreksi sedikit nih. Jadi saya tuh sekarang sudah tidak di Nasdem, tapi di Perindo. Tuh mungkin di data ada di bawahnya track-tracknya kan. Oh iya, iya. Oh sekarang Dia udah nggak masih di di Nasdaq. sekarang di Bara Perindo. Oh, oke, oke, oke ya. Nah, itu tadi saya bilang ya, prestasinya banyak banget. Jadi kalau mau disebutin satu-satu nggak kelar kali ya acara kita. Nah, terima kasih saya ucapkan buat Anda berdua yang sudah hadir di acara Life and Nature malam ini ya bersama CD Channel. Yang kita hari ini lagi ngebahas tentang wanita. Wah, cocok banget ya. Kebetulan hostnya wanita, narasumbernya wanita juga, wanita di mandiri di era milenial ya. Kita nggak pungkiri sekarang ini kan kita masuk era milenial ya. Misalnya kayak saya sendiri sebenarnya saya bukan generasi milenial, tapi saya mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bisa menerima kondisi saya ada di zaman milenial, di mana saya juga di saat pandemi gini, saya harus berubah kondisi, keadaan, cara gaya kerja, sampai pola pikir pun sudah harus benar-benar mengikuti zaman. Nah, ada perbedaan beberapa antara wanita non milenial sama milenial ya. Nah, tapi sebenarnya tuh apa ya? Maksud tuh kita mau ngomong spesifiknya apa segala macam. Nah, mungkin di sini aku akan mulai bertanya dulu sama Ibu Meta ya, Bu Meta. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu Meta di zaman milenial seperti sekarang ini ya? Uh, Silakan Bu Meta. Ya, sekarang kita hidup di era milenial. Kalau saya ini bukan bukan generasi Y, generasi milenial, tapi saya generasi baby boomer. Oh iya 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 benar 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 generasi Tapi baby tetap boomer. saya tetap hidup di era milenial. Mau nggak mau saya harus mengikuti. Apa sih era milenial itu? Era milenial adalah era di mana kemajuan teknologinya, terutama teknologi digital, itu sangat sekali cepat. Kalau zaman saya dulu ngomong tuh pakai telepon. Iya, Bu. Zaman saya juga, Bu, sama. Ngomong di telepon, terus udah gitu teleponnya mahal banget lagi ya. Pakai puter-puter, gregek gitu kan? Iya, 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 iya. Sekarang sudah pakai gadget. Nah, informasi yang masuk itu dulu ke dalam rumah, itu melalui koran, radio, TV, hanya di ruang tamu. Sekarang informasi yang masuk ke dalam rumah, maaf ya, bisa ke dalam toilet, pegang gadget. Iya kan? Benar. Jadi di dalam toilet di tempat yang sangat pribadi itu, kita bisa berkomunikasi bukan hanya keluar kota, tetapi keluar negeri, ke belahan dunia lain. Jadi informasi teknologi, terus komunikasi yang sekarang itu cepat sekali dapatnya, lebih cepat daripada angin. Iya, bahkan kayaknya sekarang ketika terjadi sesuatu di belahan dunia lain, misalnya di negara yang jauh, misalnya kayak Amerika aja dalam waktu hitungan menit udah nyampe ya Bu ya beritanya di kayak Indonesia. Kalau dulu kita kalau berita kan harus mengandalkan koran, wartawan ya. Sekarang kayaknya banyak banget yang sampai bahkan kayak orang-orang biasa pun bahkan bisa menjadi wartawan sendiri ya Bu ya, melaporkan berita. Betul. Dan sekarang juga kita santai aja ya. Dan sekarang juga dulu kita kalau mau belanja mesti pergi ke toko, ke pasar. Sekarang pertemuan antara pembeli dan penjual itu di udara. Kita belanja online kok. Pertemuan pembeli dan penjual bukan di pasar, tapi di dunia maya. Nah, belajar pun, bekerja pun via internet. Semua sekarang serba instan, serba cepat. Kalau ada orang ngomong, jangan sering-sering konsumsi makanan instan. Sekarang kita bukan hanya makan loh, kita ngobrol instan. Berita dapatnya instan. Semuanya serba instan. Nah, semua yang serba instan itu, serba cepat, itu membawa dampak sekarang buat kita. Coba perhatikan, anak-anak sekarang, kalau saya nyebutnya bukan anak sekarang ya, kita juga termasuk ya. Kita sekarang kalau mau
berbicara. Ada orang lebih tua daripada kita berbicara. Kayaknya nggak sabar deh nungguinnya nih orang lama anak ngomongnya. Apalagi kalau orang tua ngomongnya lama, pelan, lembut. Kayaknya lama banget nungguin buffering-nya. Nanti kalau Lelet. anak lelet. Anak-anak udah bilang, aduh, aku kita nih ngomongnya buffering-nya lama, Mak. Tapi kalau dia punya gadget, buffering-nya lama pun dia tungguin. Ya gitu ya. Jadi kalau kita dibilang ini ya, dia lebih dekat dengan gadgetnya daripada dengan orang anggota keluarga yang lain. Kehidupan yang serba instan ini akan menjadi masalah kalau misalnya kita tidak cepat-cepat beradaptasi. Karena perubahan gaya hidup ini kalau tidak diikuti dengan kecepatan kita beradaptasi, maka akan menjadi masalah. Perhatikan aja lah, setiap anggota keluarga sekarang lebih dekat dengan gadgetnya. Kalau dulu orang bilang cukup sandang, pangan, dan papan. Sekarang sandang, pangan, papan, gadget, dan chargernya. Kalau nggak ada chargernya, punya gadget, nggak ada chargernya, bingung. Saya malah pernah lihat ya Bu Meta, kadang-kadang ke restoran gitu ya, mereka duduk sekeluarga gitu, tapi semuanya itu nggak ngobrol, tapi pegang handphone masing-masing. Jadi itu yang terjadi di era sekarang ya Bu Meta ya. Betul. Nah itulah kalau kita memang terjadi seperti ini, kita harus bisa cepat-cepat beradaptasi. Dan yang repotnya itu, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, terutama orang tua, itu kita harus bisa mengarahkan anak kita, karena perubahan yang cepat ini, yang serba instan ini, kalau tidak diarahkan dengan baik, maka akan menjadi racun, akan menjadi sesuatu yang merusak dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah ini bahaya. Kenapa saya katakan wanita lebih penting? Karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kaum wanita. Anak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kaum wanita, baik itu ibunya, neneknya, pengasuhnya. Makanya nggak salah kalau diwihara kan, Bu Herna juga kan aktif wihara, Bu Yen juga aktif wihara. Wanita itu pilar wihara. Iya, pilar dari tangga, pilar rumah tangga, bangsa. Pilar bangsa. Jadi memang semua fondasi pengajaran, apalagi generasi muda, anak-anak muda yang dilahirkan itu tuh pilarnya itu tuh ya dari wanita-wanita ini ya, bener ya Bu ya. Oke. Nah, gimana Bu? Maka itu saya katakan perempuan adalah kelompok strategis yang mudah dididik dan mendidik. Karena kalau kita mendidik satu perempuan, sama dengan kita mendidik satu generasi. Dan mendidik, karena anak-anak lebih dekat dengan kaum perempuan. Dan di wihara pun, itu pengajar sekolah minggu, umatnya, itu lebih banyak perempuan. Tanpa mengabaikan kaum laki-laki nih ya, kalau ada laki-laki yang nonton. Jadi perempuan adalah kelompok strategis yang mudah dididik dan mendidik. Maka itu perempuan adalah tokoh sentral. Makanya saya bilang pilar wihara, pilar rumah tangga, dan pilar bangsa. Oh, jadi teman-teman di sini yang dijelasin sama Ibu Meta bahwa apalagi kalau kita punya anak perempuan, berarti kita memang benar-benar didikannya harus yang benar-benar super benar-benar fondasinya harus kuat banget ya. Karena kenapa generasi muda jadi biasanya ya Pak, anak kan pasti dilahirkan dari perempuan. Otomatis ketika yang melakukan pendidikan, pendekatan, bahkan sekarang di vihara dimanapun banyak banget para wanita-wanita ini yang berada di era milenial ini yang memang sudah beredar bekerja di mana-mana, yang bahkan lebih banyak kondisinya yang menjadi bahkan pilar pendidikan untuk para generasi muda. Nah, untuk itu Bu Herna nih, aku biasa panggil Cici ya, soalnya cantik banget orangnya ya. Jadi Bu Herna, kan ini kalau kita ngomong kan Bu Herna itu kan benar-benar wanita karir ya, aktif di bahkan beberapa organisasi politik, bahkan perfilman, ada organisasi ini, itu advokat segala macam. Nah, kalau Bu Herna sendiri, pendapatnya gimana mengenai soal era milenial dan wanita mandiri ini?
Kalau pendapat saya sih gini, sebetulnya kalau dibilang wanita mandiri itu nggak cuma zaman sekarang, dari dulu juga dari zaman orang tua kita itu memang kelihatan ibu. Kalau saya sih ngelihat mama saya memang Wonder Woman, makanya dari situ saya setuju dengan Bu Meta bahwa anak itu lebih banyak waktu dengan ibu ya, karena kan memang kodrat nih udah terbiasa ayah katanya mencari nafkah, ibu ngurus anak ya kan, walaupun kenyataannya saya sekarang juga bekerja juga, cari nafkah juga gitu kan, tapi tetap jatuhnya memang tanggung jawab itu di perempuan lah, di kita, di ibu. Nah, kalau kita bicara masalah di era milenial ini, peran kita sebagai perempuan untuk menciptakan generasi-generasi yang sekarang ini itu lebih berat, lebih berat. Kenapa? Karena dulu mungkin orang tua kita itu ngontrol hanya sebatas dia tahu kan lingkungan kita itu lebih kecil. Nah, sekarang dengan era digitalisasi itu lingkupnya lebih besar. Nggak bisa dibendung, ya nggak bisa dibendung juga ya. Tapi kalau seperti Bu Meta tadi bilang, dulu informasi itu, berita itu cuma kita dapat di surat kabar, ya, atau nonton berita, ya, yang mungkin kita anak-anak dulu juga nggak terlalu concern lah soal kayak gitu. Tapi sekarang informasi semua itu lengkap melalui gadget itu, informasi elektronika lah, itu semuanya bisa didapat. Nah, bagaimana sekarang peran kita sebagai perempuan ini untuk benar-benar itu, satu adalah kita mengikuti kemajuan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, gitu. Kenapa? Sekarang zaman dulu kita tuh mungkin hanya by phone ya, terus udah bisa komunikasi. Nah, sekarang pekerjaan semua ada email, ada WA, ya kan? Terus ada macam-macam lagi tuh deh jenis-jenisnya itu yang mau nggak mau kita harus pelajarin, gitu. Terus kalau kita sekarang juga teknologi yang sekarang juga perkembangannya itu kan pesat, cepat gitu. Nah, itu juga kita harus udah bisa ngikutin perkembangan. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus gitu. Memang tadi benar, setuju Bu Yeni bilang bahwa ini kan bergeser nih, budaya tuh udah budaya bergeser. Budaya apa sekarang? Budaya teknologi, budaya instan. Betul, semuanya mau serba cepat, mau serba praktis kan gitu kan ya, karena kita memang dituntut di milenial tuh seperti itu. Jadi manusia tuh memang di push supaya bisa memaksimalkan waktu, tenaga, nah dengan cara-cara instan gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa tidak semua cara-cara instan itu baik gitu kan. Iya, nah, iya. Lagi dalam makan mie instan juga kebanyakan juga nggak baik ya, Bu Herna ya. Nah itu makanya nggak cuma kalau instan itu kan nggak cuma mie instan kan, junk food kan juga kan. Karena sekarang juga dari segi kita harus memperhatikan perkembangan diri kita sendiri maupun anak-anak sebagai generasi ini. Faktor pendidikan, faktor makanan, ya kan? Karena faktor makanan ini kan menunjang sekali kondisi tubuh kita lah, segala aktivitas ya. Makanya sekarang itu saya juga kan belum lama nih kehilangan cici saya juga, cancer kan. Nah makanya terus juga baru kemarin adiknya asisten saya juga meninggal cancer juga, masih muda ya. Jadi faktor stres itu juga merupakan bagian daripada perkembangan teknologi. Ditambah dengan pandemi sekarang, makin banyak nih yang stres. Bagaimana makanya kita menyeimbangkan, kalau orang bilang tuh kita harus menyeimbangkan diri kita sendiri, balik ke diri kita sendiri, karena kalau misalkan kita sebagai perempuan itu tadi seperti Bu Meta bilang, kalau dibilang sebagai pilar, pilar ini kan harus kokoh, ya kan? Kita goyang dikit, otomatis semua goyang nih, termasuk suami, termasuk anak. Nah itu makanya nggak gampang kalau orang cuma bilang bahwa bahwa ngomong itu kan lebih mudah, ya kan? Harus kuat, harus sabar, ngadepinnya itu yang nggak gampang gitu. Tapi jujur kalau kita lihat, bukan ini kita bisa bicara bukan karena saya perempuan, kita semua perempuan di sini ya, tapi memang harus diakui kalau perempuan sekarang itu memang jauh lebih hebat,
gitu loh. Karena udah perempuan sekarang itu persamaan gender itu membuka peluang yang sangat besar sekali terhadap perkembangan kemajuan perempuan, terutama ya kita bicara lingkup kecil lah ya, perempuan Indonesia ya. Perkembangan perempuan Indonesia tuh luar biasa, karena sekarang itu Sri Kandi wanita ini kan udah mulai bermunculan. Banyak bermunculan, menteri-menteri kita juga perempuan-perempuan perkasa semua, hebat-hebat. Kayak Sri Mulyani, itu bahkan udah kategori dunia itu ya. Pengusaha perempuan juga sekarang mendominasi bisnis ya. Terus juga bisnis online itu rata-rata perempuan gitu. Jadi ya sekarang ini sebetulnya memang kita dituntut sebagai perempuan tuh memang harus lebih pintar. Itu pasti dituntut harus lebih pintar karena kita ini polisi nih di rumah nih kalau buat anak-anak nih. Jadi kita juga mesti cerdas ngikutin teknologi seperti apa kan gitu. Jadi kalau kita bicara keseimbangan kalau dari sudut agama, ya saya selalu cara saya mengguidance anak-anak saya adalah you are the driver of your life. Kamu adalah supir diri kamu sendiri, ya kan? Sebagai ibu, saya nggak bisa 24 jam mengikuti aktivitas mereka, apalagi tadi Bu Meta bilang gadget itu di tangan. Segala teknologi bisa dilihat di mana saja, ya kan? Dan semua itu kan masuk tidak hanya yang positif saja, negatif pun ada di sana. Jadi kita nggak bisa kontrol. Disitulah peran agama yang saya tanamkan ke anak bahwa kenapa kalian itu harus bisa menjadi mengontrol diri sendiri, menguasai diri sendiri. Itu karena kamu bertanggung jawab terhadap hidup kamu. Dan saya selalu ajarkan tentang filosofi agama kepada anak saya. Hal-hal apapun, semua saya selipkan selalu. Agama itu saya selipkan. Karena kebetulan saya mungkin bukan tipikal orang yang terlalu aktif ya di agama ya. Tapi saya sendiri dari kecil nih, sampai seusia segini tuh sangat meyakini semua itu cuma satu konteksnya aja karma. Itu I believe karma, itu sangat. Makanya itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya, kelak kamu juga akan di posisi sebagai orang tua. Jadi kalau kamu menginginkan anak kamu nanti baik, ya kamu jadilah anak yang baik. Karena kelak kamu nanti akan menjadi posisi orang tua. Nah, itu yang saya lakukan juga ke orang tua saya. Saya sangat menghargai perjuangan orang tua saya, sampai saya juga sekolah, belajar, dan nobody perfect in the world. Nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Yeah. Tapi semua jadi pengalaman yang membuat kita itu harus lebih baik. Karena saya berpikir pada saat itu, saya berumah tangga, saya akan punya anak, saya mikir nih, kalau banyak-banyak ngeselin orang tua, ntar saya dikeselin nih anak sendiri. Iya. Iya, saya juga lihat orang pengalaman hidup orang, juga saya ngelihat kenapa punya anak seperti itu, kenapa ini seperti itu. Saya orangnya pasti mikirnya nggak jauh-jauh dari karma. Ya udah, pengalaman hidup orang buat bercermin aja, supaya kita menjadi lebih baik. Itu aja sih. Nah, jadi kalau melihat dari omongannya Bu Herna ya, tadi kalau Bu Meta kan bilang bahwa kita harus menjadi pilar. Tapi kalau Bu Herna bukan cuma hanya menjadi pilar, bahkan bisa menjadi polisi. Jadi sebenarnya pada dasarnya fondasi seorang perempuan itu tuh memang benar-benar nggak cuma hanya bisa tuh nyapu, ngepel, beresin rumah, masak gitu ya, yang mungkin paradigma orang-orang banyak wanita tuh ya harus di rumah. Tapi ketika kita menjadi seorang wanita yang hidup di era milenial ini, kayak apa ya, bekerja ya, berkarir ya, harus menjadi pilar keluarga, bahkan menjadi polisi di keluarga juga, itu benar-benar kayak apa ya, kayak jadi ya benar ya, jadi Wonder Woman ya, jadi ibaratnya itu kayak sesuatu yang benar-benar yang semuanya, kadang-kadang bahkan ada yang punya istilah semuanya ibu, semuanya mama ya. Nah, jadi karena dalam hal seperti ini juga begitu, ketika wanita juga banyak di dalam tekanan, kadang-kadang dia sudah harus ngurus rumah tangga, harus mikirin anak, harus melahirkan, harus bahkan menyusui, udah begitu dia harus juga berkarir,
karena tidak 100%. Sekarang bahkan banyak banget perempuan yang bahkan kadang-kadang ya, kalau saya lihat pas kakak saya Romo Sugi itu coaching tentang keluarga, bahkan banyak wanita yang bisa punya penghasilan di atas suaminya. Jadi dalam hal seperti ini ada beberapa generasi wanita di era milenial ini yang sekolahnya sampai tinggi banget nih, kayak Bu Herna sekolahnya udah S2, ada yang sampai ke S3, bahkan cenderung ketika melihat kondisi bahwa aduh gila, jadi wanita sekarang ini nih kok kompleks banget ya. Jadi bahkan memilih nggak menikah, atau bahkan kadang-kadang ada yang bahkan terlambat menikah, telat menikah. Nah, Bu Meta, saya mau nanya nih, kalau dari sisi seorang wanita yang melihat begitu kompleks, wanita itu kok harus begini, harus begitu gitu ya. Dari sisi agama Buddha itu memilih untuk telat menikah, bahkan kadang-kadang tidak mau menikah. Itu bagaimana, Bu Meta? Ya, sebenarnya begini ya, kalau dari agama Buddha, perkawinan itu pilihan, bukan kewajiban. Jadi nggak ada kewajiban wanita harus menikah, kalau tidak menikah dia punya ini, itu negatif-negatifnya ada. Laki-laki harus menikah, kalau tidak menikah begini-begini. Karena wanita atau laki-laki itu boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Karena pernikahan itu pilihan, bukan kewajiban loh. Iya. Bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban. Dan yang sudah menikah, jangan menganggap, sekali lagi saya ngomong, jangan menganggap merasa lebih baik daripada yang belum menikah. Jadi kualitas seseorang, moralitas seseorang tidak diukur dari dia sudah menikah atau belum. Jadi jangan, tidak boleh menghakimi atau menjudgment seseorang mentang-mentang dia memilih nggak menikah, terus jadi kayak sekarang kan gini loh Bu Meta, kalau ada yang masih single ke kondangan ditanya kapan nikah, dia pergi ke sini ditanya kapan nikah, giliran udah nikah yang belum punya anak ditanya kapan punya momongan, itu udah kayak jadi momok juga buat seseorang yang jombloer atau seseorang yang memang memilih untuk hidupnya untuk single. Makanya dari sisi ini nih, berarti kita memang harus menghargai pilihan seseorang ya Bu Meta ya, bahwa kalau di agama Buddha itu adalah pilihan ya ternyata ya. Iya, itu mah orang rese aja. Orang rese. Kenapa? Karena belum menikah, ditanya kapan nikah? Sudah nikah? Kapan punya anak? Sudah punya anak? Kok perempuan? Sepasang dong, harus begini gitu. Nanti sebaliknya kalau ditanya, saya baby boomer ya, udah umur 60, ada nggak yang berani nanya, kapan pindah? Pindah alam. Marah nggak orang seperti itu? Marah kan? Iya. Itu mah orang, maksud saya gini ya, let it be lah. Kalau orang bilang biarkan mengalir, dan juga tidak ada satu keharusan, karena pernikahan itu kan pilihan, bukan kewajiban. Dan jangan merasa, oh dia begitu karena dia belum menikah, pantas dia nggak nikah, jadi dia begitu. Itu orang rese. Ya ntar kalau udah menikah, ini Bu Meta udah menikah kan cerai, tuh kan dia bercerai kan gitu, kenapa jadi janda? Gak ada urusan sebenarnya sama orang jadi janda, mau jadi duda. Yang penting dia bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Karena di dalam agama Buddha itu, perkawinan itu pilihan, bukan kewajiban. Seseorang boleh nikah dan hidup bersama pasangan hidupnya menuju ke arah yang lebih baik. Kalau bisa menuju nibbana. Karena yang tidak menikah boleh memasuki kehidupan selibat. Boleh memasuki kehidupan selibat. Kalau tidak mau memasuki kehidupan selibat, boleh menjadi umat awam. Umat awam itu artinya bukan biku, bukan bikuni. Boleh saja. Dan tidak ada masalah. Jadi jangan mengatakan, oh dia tidak menikah sih, jadi begitu. Ah, itu mah rese. Jangan ngatain orang. Jadi dari kalau nggak gitu dunia nggak rame Bu Meta. Nggak ada netizen 62. Nggak ada netizen, nggak rame. Bukan plus 62 itu ya. Iya. Makanya kalau orang, ada satu teman saya yang
dia divorce di Amerika, di orang Indonesia. Begitu dia pulang, dia ketemu saya ketika datang, dia ngomong, gue bingung guys, kata kenapa? Orang nanya laki mana, kenapa bercerai? Nah iya itu. Nggak usah pusing, nggak usah pusing. Dan itu juga kita harus bisa mengarahkan pikiran kita, bicara kita ketika kita berbicara di depan orang. Kita nggak usah terlalu ikut campur urusan kita. Kalau memang urusan orang lain, kalau kita sering bercampur kepada urusan orang lain terlalu resek, itu yang disebut perempuan sih, mulutnya kayak perempuan sih. Itu. Jadi, kalau saya Bu Meta, kalau saya gampang. Kalau ada orang yang suka ngurusin rumah tangga orang atau kehidupan orang, saya cuma bilang gini, kepo. Gitu aja udah. Kepo.com. Iya, kepoyer. Cuma wah, bilang keren Bu Meta tahu kepo.com. Nah, kepo.com ya. Jadi maksudnya begini nih, sekarang nih kan kadang-kadang bahkan bukan cuma hanya seorang wanita memilih untuk hidup sendiri atau menjadi seorang jomblo ya, karena dengan kondisi, ada juga yang wanita juga memilih ya itu tadi ya Bu Meta ya, maksud itu bercerai ya, maksud itu mungkin ya tadi saya nangkep banget dengan Ibu Meta bilang bahwa pasangan hidup itu alangkah baiknya pasangan hidup itu membantu untuk bisa pencapaian nibana kita. Jadi memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam berumah tangga ya Bu Meta ya, begitu ya. Jadi tapi banyak sekali di era sekarang ini kayak memandang hal yang negatif terhadap wanita yang memilih untuk hidupnya. Misalnya meskipun dia sudah menikah, yang kayak tadi temennya Bu Meta, ketika dia memilih untuk divorce atau berpisah sama pasangan hidupnya, bisa jadi kadang-kadang orang berpisah bukan 100% masalah finansial, tapi kadang-kadang berpisah karena masalah tidak menemukan kedamaian. Nah, dalam hal ini sebenarnya di sisi agama Buddha berarti bukan sebuah masalah ya, itu adalah pilihan ya Bu Meta ya, betul? Artinya begini, agama Buddha juga tidak menganjurkan untuk bercerai. Betul. Agama Buddha menganjurkan kalau jika bertemu dengan seseorang yang cocok untuk jalan bersama, berjalanlah bersama menuju ke kedamaian, keabadian, menuju nirvana. Karena pernikahan itu nggak bisa, pasti cocok. Pernikahan itu ibaratnya 2 ekor kuda, tapi saya tidak menyamakan kita dengan kuda ya. Ini ibarat ya. 2 ekor kuda berjalan bersama-sama menarik satu pedati di belakangnya. Lebih ringan. Kalau yang satu, kalau dia jalan bersama, dia menarik pedati di belakangnya, di mana di belakangnya ada isinya anaknya, mamanya, ya itu isi pedati itu, anggota keluarga lainnya. Dia berjalan bersama, dia berjalan beriringan, bisa bersama mencapai tujuan dengan selamat, dengan baik. Tetapi kalau salah satu kuda itu yang satu lurus, yang satu ke kanan, apa yang terjadi? Iya, langsung pedatinya akan terbalik. Demikian pula sebaliknya. Kenapa? Karena persatuan antara orang nikah ini pertemuan 2 orang yang mempunyai perbedaan tingkatan ekonomi. Mungkin yang satu kaya, yang satu enggak. Pertemuan antara 2 orang yang mempunyai tingkatan pendidikan yang berbeda. Ada orang yang pendidikannya tinggi, ada yang tidak berpendidikan tinggi, ada yang bisa memalukan pasangan suaminya di depan teman-temannya, ada yang membanggakan, ya. Terus pertemuan budaya. Nah, budaya ini yang susah. Adat istiadat. Ada yang nyapunya dari dalam ke depan, dari dalam rumah, disapu ke depan. Kotorannya biar ke depan. Ada yang dari depan, disapunya ke dalam. Kenapa? Biar rezekinya nggak kebuang. Betul itu. Tujuannya itu sama, mau nyapu dari dalam ke depan, dari depan ke dalam, yang penting kan dikeduk. Ada orang yang cara berbicaranya halus, ada orang yang cara berbicaranya memang nadanya tinggi. Lu kayak orang Palembang.
Palembang itu nadanya tinggi, nah Bu. Ada intonasi di belakangnya tinggi gitu kan. Tapi bukan marah, memang dia nada bicaranya seperti itu. Nah, pertemuan dua pribadi ini yang kelihatannya manis-manis saja ketika pacaran, dia pergi kerja ngurusin diri sendiri. Ketika dia berdua, dia kan mengurusi pasangan hidupnya. Harus sabar nungguin. Yang ini mandinya lama, saya mau kerja jadi harus tungguin. Jadi pertemuan antara dua orang yang mempunyai sifat yang sangat berbeda itu, penyesuaian 5 tahun pertama itu nggak gampang. Maka itu perlu saya katakan ikut bimbingan pranikah. Kenapa? Karena bagaimana kita sih bisa mengenal pasangan hidup kita kalau kita sendiri tidak mengenal diri kita loh. Iya, cara pencet odol aja bisa berantem lah, Bu Meta. Yang satu mencetnya dari tengah, yang satu mencetnya dari bawah aja bisa ribut. Betul itu, makanya nggak mudah itu perkawinan seperti itu, ya. Jadi perkawinan itu pilihan. Kalau misalnya nanti seandainya tidak cocok, harus berpisah. Ini yang saya tanyakan nih. Harusnya sih tidak berpisah, karena begini. Idealnya. Karena yang dibuang itu adalah sifat yang tidak cocoknya itu. Kompromi lah. Bukan orangnya dibuang. Kalau seandainya sifat yang saya tidak suka dari dia, kita bicarakan. Tapi mungkin tuh dia suka. Nah, kalau kita kompromi kan bisa. Ini maaf ya, kalau terjadi KDRT, bukan suaminya yang dibuang. Kalau ada KDRT, istri-istri perempuan nggak berani ngadu. Kenapa? Kalau saya ngadu nanti suami saya di penjara, dibuang. Saya nggak punya suami. Bukan suaminya yang dibuang. Kekerasannya yang dibuang. Iya, Bu. Kekerasan yang dibuang, bukan suami yang dibuang. Kalau seandainya suaminya yang ganti lagi, yang diganti suaminya, apakah nanti tidak akan menemui lagi? Seperti itu? Oh, enggak. Berkesadarannya ya, Bu Meta berarti ya. Itu. Jadi, memang dalam agama Buddha perceraian itu bukan suatu hal yang dilarang, tetapi idealnya kalau masih dihindari bersama, hiduplah bersama. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa yang tidak bisa dikompromikan ya, Bu Meta ya. Tetapi ingat loh, pasangan boleh berpisah, tapi anak itu tetap bapaknya, itu tetap ibunya. Jangan sekali-sekali menjelekkan pasangan hidup kita di depan anak-anak. Nanam karma buruk tuh. Oh iya. Kita memberi contoh kepada anak kita bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Memberi contoh kepada anak kita bagaimana caranya kita mengatur emosi kita. Ini akan menjadi tauladan buat dia. Kalau kita emosi, dia memberikan tauladan seperti ini. Nanti kita tua pun dia akan memperlakukan kita dengan cara seperti itu. Karena kita sudah biasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Baik kekerasan verbal, kekerasan fisik. Jangan bahkan ada kekerasan verbal, fisik, bahkan pikiran juga ada ya, Bu Meta ya, ternyata ya dalam hal itu ya KDRT ya Bu ya. Saya kemarin ada sempat baca juga artikelnya bahwa ada 5 kekerasan verbal, fisik, apalagi ya ternyata ekonomi itu termasuk loh ternyata teman-teman ya kalau misalnya dalam KDRT. Wah, jadi kita melebar ya. Iya, terus silakan terusin Bu Meta, menarik ini jadi, soalnya. Jangan mewajarkan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hanya kata-kata. Jangan. Ya. Pokoknya intinya kita harus berkesadaran lah ya Bu ya untuk berucap juga ya, berarti ya di hadapan anak-anak meskipun berpisah ya Bu ya. Ya, itu karena itu kita akan menjadi role model buat anak kita, menjadi tauladan buat anak kita. Maka itu saya katakan perempuan itu tokoh sentral di dalam keluarga. Ya, jadi kita jadi perempuan itu jangan artinya tingkatkan kualitas diri, memang harus menjaga juga. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak melakukan perbuatan baik. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita untuk tersenyum kalau kitanya cemberut? Ayo senyum, tapi kita cemberut. Iya benar. Bisa mengajarkan keluarga kita bahagia kalau kita tidak bahagia. Tapi kan
mungkin anak-anak kalau misalnya kita bilang tanpa kita disuruh, ayo senyum-senyum, mendingan kita tersenyum, halo, gitu. Anak-anak akan tersenyum dengan tersendirinya ketika orang tuanya juga sering tersenyum sama mereka ya kali ya, Bu Meta ya. Itu pentingnya perempuan di dalam keluarga. Oke, nah ini sebenarnya kalau dari kesimpulannya bahwa wanita itu tuh juga kalau memang terjadi sebuah perpisahan atau terjadi sebuah maksud itu ketidakcocokan, kadang-kadang ya nggak bisa 100% kita menyalahkan juga, kadang-kadang ya. Salah satunya tadi yang Bu Meta juga bilang bahwa kita juga harus memperkaya diri, membenahi diri kita. Nah ini ada hubungan dengan salah satunya adalah apalagi di era milenial ini yang namanya untuk orang laki-laki atau siapapun dengan begitu mudahnya membuka sosial media, melihat wanita-wanita cantik berseliweran, entah itu beneran cantik atau itu fotonya yang cantik, kan kita nggak tahu ya. Ya namanya juga era milenial ya. Ini saya mau nanya ke Bu Herna nih ya. Kan kalau tadi yang Bu Meta kan bilang bahwa kita sebagai wanita kita juga harus perhatiin diri kita. Nah ini saya maksud tuh saya highlight banget. Sekarang sebenarnya gini, dalam hal fashion ya terutama ya, kalau wanita milenial itu mereka sangat up to date ya, bahkan ada yang namanya istilah OOTD, outfit of the day ya, cenderung mengikuti sebuah tren, entah itu dilihatnya dari Instagram atau dari manapun, dari YouTube, entah dari Facebook, pokoknya intinya outfit hari ini apa ya, kayaknya penting banget buat seorang wanita milenial. Tapi pada faktanya, kenyataannya ya, karena yang tadi begitu banyak peran seorang wanita harus ngurusin ini, ngurus ini. Jadi kadang-kadang ada juga tipe wanita meskipun dia hidup di era milenial, tapi dia lebih memilih pakaian yang disukai. Ini jujur-jujur kata aja, saya pernah punya sahabat, punya teman, kalau saya lihat pakai mata kepala saya sendiri itu ya, dia waktu mau keluar pergi sama suaminya, dia cuma pakai satu kaos oblong warna ungu tapi celananya coklat. Itu kan rasanya aduh gimana, warnanya nabrak banget, dan kayaknya sampai suaminya tuh sampai ngusir istrinya masuk rumah suruh ganti baju. Nah jadi hal ini ya Bu Herna ya, gimana Bu Herna berpendapat bahwa sebenarnya wanita tuh penting nggak sih dalam hal yang namanya outfit, mengikuti tren, sedangkan banyak banget wanita-wanita yang mereka kadang kalau suami pulang ke rumah baunya bau minyak kayu putih, atau bukan bau parfum Chanel ya, tapi parfumnya minyak kayu putih, bahkan minyak angin. Itu gimana pendapatnya Bu Herna? Kalau tadi saya ini dulu agak sedikit masukan dari tadi pendapatnya Bu Meta mengenai masalah perceraian ya, karena saya juga nanganin juga perkara perceraian juga. Jadi betul, saya suka sarankan kepada klien yang mau bercerai, pertama, saya pasti akan bicara kedua belah pihak, karena biarpun saya dipakai salah satu jasa daripada kedua belah pihak, saya akan berusaha untuk saya bicara dengan kedua belah pihak. Kalau mendamaikan dulu ya Bu ya. Ya, kalau memang masalahnya, karena gini, rata-rata kebanyakan lah yang membuat perceraian itu karena masalah komunikasi. Selain ekonomi ya, itu masalah komunikasi. Jadi saya kalau masalahnya di komunikasi, dan kalau misalkan memang bisa saya perbaiki, saya kasih mereka kesempatan berdua itu untuk mengubah cara berkomunikasi dia dan berusaha untuk, kalau memang sama-sama pihak itu, kalau tidak ada pihak ketiga ya, kalau ada pihak ketiga, mau dibilangin kayak apapun, mau nangis Bombay udah nggak ngefek, masuk kanan keluar kiri udah nggak ada nyangkut, itu udah bebel deh tuh. Nah, karena kalau kita balik lagi sedikit aja ulasan ya, karena kita memberikan informasi kepada masyarakat biar secara detail tahu ya. Kalau kita orang sipil terikat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Perkawinan itu sendiri dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membangun rumah tangga, kesepakatan dua belah pihak. Makanya ingat, perceraian jarang sekali ditolak. Gugatan perceraian jarang sekali ditolak. Rata-rata disetujui perceraian itu. Kenapa? Karena itu tadi,
asasnya itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau salah satu pihak sudah tidak mau, berarti sudah tidak sepakat, kan tidak bisa membangun. Kalau rumah tangga itu kan dua pilar, satu tidak mau nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kebanyakan gugatan perceraian itu dikabulkan. Nah, masuk lagi ke tadi yang Ibu Meta jelaskan, saya sangat setuju. Saya selalu bilang dengan pihak-pihak yang terpaksa harus bercerai, saya akan bilang sama mereka bahwa bercerai bukan berarti berseteru. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak. Bercerai bukan berarti berseteru. Karena pada awalnya, balik lagi ke ego manusia masing-masing, saat mereka perang bertempur, itu ego yang bekerja. Amarah yang bekerja, logikanya tuh kalah. Tapi perhatikan, bagi semua yang nonton ini, pasti mereka tahu ya, mungkin yang pernah mengalami itu yang namanya penyesalan di belakangan. Kalau di depan kan pendaftaran. Jadi kalau penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena pada saat di belakang semua sudah mulai reda egonya, itu mereka baru bisa berpikir logika. Karena ada juga klien saya yang setelah bercerai itu baru mikir nyesel. Kenapa ya dulu ini? Saya bilang, dulu saya kenapa tidak mau? Karena kamu sudah saya nasehatin. Jangan mengambil keputusan saat emosi. Itu sangat tidak baik gitu loh. Biarkan berproses. Pada satu titik memang tidak bisa, baru itu diselesaikan. Tapi tadi saya bilang, bercerai jangan sampai berseteru, apalagi ada anak. Nah, biasanya perempuan itu lebih cenderung kalau untuk kata berpisah ya, itu lebih banyak berpikirnya anak. Itu pasti itu. Saya sudah ngalamin beberapa kasus. Kekerasan terjadi kenapa perempuan bertahan? Pasti jawabannya anak. Kondisi apapun yang terjadi pada rumah tangga, perempuan berusaha untuk bertahan. Kenapa? Anak. Itu. Nah, makanya dengan alasan seperti itu, saya berusaha untuk menyadarkan semua pihak yang akan bercerai, kemana cinta yang dulu? Dulu kalian menikah pasti karena cinta, ya. Kemana cinta yang dulu? Dulu menggebu-gebu, dilarang orang tua aja kagak mau. Wah, nggak bisa lah. Kalau cinta sudah melekat kan, apapun rasa coklat kan gitu istilahnya. Iya, taigi rasa coklat. Ya. Makanya saya balikin dulu ke mereka, cinta kalian yang dulu tuh kemana gitu loh kan, tergerus oleh keadaan, karena kan pasti orang tuh, makanya diperlukan kedewasaan baik perempuan maupun laki-laki untuk menikah, karena tadi bimbingan keagamaan ya, semua agama tuh ada bimbingan, pasti konseling masalah perkawinan itu dikasih tahu bahwa membangun rumah tangga itu, menikah itu bukan karena kepengen bersama-sama terus, kepengen berdua terus, karena ada titik nanti satu jenuh, itu yang akan memporak-porandakan semua, karena pada saat pacaran, baik perempuan maupun laki-laki, tidurnya enak di rumah orang tua, makannya enak disediain orang tua, belanjanya enak disediain orang tua. Begitu berumah tangga, barulah ada ikatan tanggung jawab. Nah, ini yang perlu disadari, baik laki-laki oleh perempuan, terutama oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini lebih dituntut bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, karena laki-laki itu katanya kan kebiasaan yang terjadi, udah menikah ya tetap aja bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Karena buat dia, gue udah kerja, gue udah cari duit, ya gue dia punya me time gitu loh sama teman-temannya. Sementara perempuan kalau sudah punya anak, ya udah stay at home, mau nggak mau, karena itu yang akhirnya jadi ribut. Lu enak-enakan di luar, gua ini. Nah, inilah kenapa balik lagi, kalau saya jujur, saya juga termasuk perempuan yang karir, tapi saya tidak pernah melupakan kodrat saya sebagai perempuan. Itu yang saya pegang. Dan itu yang saya kasih tahu juga ke anak saya. Sehebat-hebatnya perempuan, bagaimanapun juga, anak itu di tangan kita, perempuan. Itu yang harus disadarin itu dulu. Makanya kenapa segala pertimbangan-pertimbangan apapun, itu pasti jatuhnya di perempuan. Apapun itu. Gitu. Makanya saya bilang salut sama Bu Meta, sudah menelorkan dokter-dokter generasi dokter muda Indonesia ya. Saya juga kebetulan anak saya juga yang perempuan ini juga kedokteran juga. Saya tahu banget itu ya Bu Meta anaknya belajarnya ada ampun gitu kan. Cuma
Saya kasih tahu juga sama anak saya bahwa kelak kalaupun kamu harus berumah tangga, you have to understand lah the position of woman itu. Jadi posisi perempuan itu, sehebat-hebat kita perempuan itu, paling hebat adalah cara kita mendidik anak. Nggak boleh lupain kodratnya ya, Bu Herna ya. Oke. Saya sekarang juga tidak dituntut oleh suami sebetulnya untuk cari uang. Semuanya terpenuhi. Cuma suami memberikan kebebasan untuk kita perempuan berekspresi. Karena saya juga suka untuk berbagi ilmu, sharing, bersosialisasi juga ya Bu Herna sukanya ya. Saya juga mewujudkan wanita mandiri dalam arti saya bisa membuat penghasilan buat diri sendiri karena tidak seterusnya saya harus minta ina-inu sama suami karena menggunakan uang sendiri itu lebih enak, beli apapun kayaknya lebih free gitu kan. Nah, ini balik lagi yang soal fashion tadi Bu Herna. Kan kalau kita wanita kan memang kalau punya penghasilan kan lebih enak ya mau beli apa aja buat diri sendiri. Nah, ini bagaimana tanggapannya yang soal tadi pertanyaan saya tadi? Ya, karena gitu. Makanya tadi saya bilang, tadi ini kan udah rentetan semua nih. Jadi sekarang kita bicara mengenai penampilan, mengenai fashion. Kalau kita bicara fashion ya, itu tidak hanya baju loh. Fashion ya, itu betul. Saja dari baju, dari tas, sepatu. Kita banyak lihat perempuan ya. Ya, saya juga sebetulnya salah satu orang yang mungkin dikategorikan, ya gila belanja kalau saya bilang gitu kan. Nah, sebetulnya perempuan itu bisa mensiasati ya kan, mensiasati pakaian, tas, sepatu itu sebetulnya tidak jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan yang gue harus yang setiap model tuh up to date lah, beli sebetulnya nggak harus begitu karena penampilan itu yang penting serasi. Tadi seperti Bu Yeni bilang, kaosnya ungu, celananya coklat misalkan gitu kan nggak mesti barang-barang yang dipakai itu branded, bermerek, nggak pasti. Yang penting bersih dan sesuai. Nah itu tadi yang sesuai. Mungkin kita pun sebagai perempuan itu sendiri juga salah satunya bertanggung jawab terhadap penampilan. Makanya tadi berbusanalah yang pantas. Makanya dengan adanya teknologi tadi saya bilang, makanya kita hidup di era milenial, itu sangat mudah untuk mencari informasi. Mau cari tentang cara berbusana, tinggal ngeklik, semua ada. Berbicara masalah make up, tutorial make up penuhnya seantero jagat. Iya, banyak banget. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau perempuan-perempuan cerdas di era milenial ini memang harus buka mata ya untuk melihat bagaimana perkembangan mode, karena mode sendiri itu juga tidak harus yang mahal gitu loh. Yang penting bisa disesuaikan, terutama disesuaikan dengan kondisi kantong. Jangan memaksakan diri untuk, nah inilah banyak sekali kasus yang sekarang terjadi itu pada saat orang memaksakan diri untuk membeli sesuatu dengan menggunakan kredit card di batas kemampuannya. Dia pikir dengan beli harga mahal dia bisa kredit pakai kartu kredit. Nah, siapa yang nyangka kan sekarang nggak taunya pandemi mereka kehilangan pekerjaan, tapi kan mereka tetap harus bayar. Nah, itulah sebetulnya hidup itu murah, gengsi yang mahal. Gitu. Ya, orang kadang memaksakan diri karena itu. Jadi kalau kita balik lagi ke penampilan, banyak orang yang berpikir begini loh, bodo amat gue udah punya laki ini gitu kan. Padahal dia harus tahu pada saat dia punya suami, ingat gitu loh. Kalau saat kita punya pacar itu cuma fokus sama kita karena kita pacarnya. Tapi pada saat kita menjadi istri orang, ya kan, suami itu matanya banyak gitu. Beda dengan pacaran. Dia pasti akan membandingkan istrinya dengan perempuan-perempuan lain. Itu udah sangat biasa banget. Makanya kenapa bukan jaminan juga bahwa terus istri cantik akhirnya tidak terjadi masalah orang ketiga dalam rumah tangga, tidak. Tapi paling tidak ya kan, kita sebagai perempuan itu harus pandai bersikap ya, terus pandai bertutur kata. Terus ya istilahnya kita bungkus semuanya itu menjadi inner beauty, dan juga artinya dalam dan luarnya juga semuanya harus diperbaiki gitu. Banyak perempuan-perempuan hanya memperbaiki luarnya saja tapi dalamnya tidak. Jadi tidak ada, tadi saya bilang tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita berusaha untuk yang menjadi baik. Nah, tadi balik lagi kalau kita ke masalah pakaian, kan nggak harus mahal, tapi kita harus ngikutin
apa sih yang tren sekarang, bongkar-bongkar lagi tuh kan baju belum tentu kan harus beli yang lama-lama juga. Yang penting padu padannya pas. Padu padannya pas. Terus kita juga menjadi wanita di era milenial ini tetap menjadi wanita yang mandiri, wanita yang up to date, ya kan? Wanita yang memang karena sekarang wanita itu dituntut kok untuk cerdas dan elegan. Nah, elegan ini yang mahal ini. Mahal dalam arti ya, artinya mahal. Elegan itu tuh kayaknya bukan cuma hanya dari penampilan, tapi benar-benar dari knowledge juga ya, Bu Herna ya, betul, benar ya? Betul, karena gini, laki-laki itu ya, kita bicara laki-laki karena kita perempuan nih, itu banyak yang awalnya penampilan, dia pertama lihat penampilan. Ya, the first impression itu pasti beauty atau enak dilihat, charming lah, good looking lah gitu ya. Tapi begitu diajak ngomongnya error atau nggak ketok gitu ya, itu nilai itu drop langsung gitu. Tapi sekarang pun banyak nggak perempuan nggak laki, dia kalau ketemu dengan orang, dengan perempuan, karena kita bicara sebagai di sini perempuan, itu mereka pasti akan 2 jempol deh buat perempuan-perempuan yang memang smart gitu ya, yang memang bicaranya itu berbobot gitu. Nah itu ya tuntutan perempuan sekarang ya begitu, memang harus menjadi wanita yang berbobot, bukan bobot berat badan tapi bobot ininya ya. Oke, jadi dari kesimpulan ini bahwa kita itu kalau menjadi seorang wanita yang memang hidup di era milenial ya teman-teman ya, bukan cuman hanya kita punya ego atau karena kita kadang-kadang kalau apalagi saya kan bergerak di bidang kosmetik ya, kadang-kadang sebenarnya wanita itu tuh bukan mereka nggak mau tampil cantik, tapi sebenarnya mereka malas melakukannya. Jadi buat kamu, terutama kalau kamu sebagai seorang wanita yang memang hidup di era milenial, yang namanya handphone itu ya, gadget, yang perkenalan, persahabatan, yang kadang-kadang pihak ketiga itu muncul dari sini. Ya kan, itu tuh begitu mudah ketika kalau kita sendiri sebagai seorang wanita, kita tidak memberikan yang kata Bu Meta apa kayak kesejukan dalam rumah kita itu sendiri. Jadi ya menjadi seorang wanita milenial itu memang kita memang dituntut untuk bahwa yang namanya melihat segala sesuatu yang lebih indah itu sangat mudah melalui gadget segala macam, otomatis ya kita juga harus ngerti bagaimana cara memperbaiki diri kita, memperpintar diri kita, yang ibaratnya juga bukan cuma hanya dari sisi penampilan yang kata Bu Herna, karena memang penampilan itu memang sebenarnya nggak penting itu mahal, tapi yang bagaimana kita tahu mantesin diri kita. Ya salah satu contohnya ya kalau itu yang namanya suami pulang ya kita jangan cuma setiap kali baunya minyak angin atau minyak kayu putih, mungkin lebih wangi, lebih badannya juga, salah satunya perawatan juga penting ya Bu Herna ya, benar ya. Kalau misalnya di rumah kan kita kan kalau namanya di rumah kita kan nggak mungkin kan setiap hari kita pakai alis atau pakai blush on atau pakai shading, contouring, pasti kan kita mengandalkan kulit yang sehat ya. Jadi wanita itu tuh wajar lah kalau melakukan itu, dan memang di era milenial ini memang kita memang dituntut untuk bisa melakukan itu ya, daripada kita nanti pasangan hidup kita tertambat sama hati tetangga kan repot juga ya kalau begitu ya. Iya ya Bu Meta ya. Iya, ini saya ada sedikit advice nih, boleh nggak? Ya boleh dong Bu. Nah, seperti dikatakan di dalam Segala Wadah Sutta bahwa suami wajib memberikan perhiasan kepada istrinya. Apa tuh perhiasan kepada istrinya? Berlian? Bukan itu. Perhiasan kepada istrinya adalah penghargaan kepada istrinya, menghargai istrinya, terutama di depan orang. Demikian pula istri terhadap suami. Bagaimana kita cara berpakaian, bersikap di depan teman-teman kita, itu penghargaan buat suami kita. Oh iya betul. Jadi menghargai pasangan kita ya Bu ya. Kita berdandan, berpakaian. Oke. Demikian pula sebaliknya, bagaimana sikap suami terhadap istri di depan teman-temannya, itu perhiasan buat suaminya. Jadi bukan tergantung dari pakaiannya. Kalau dia pakai berlian banyak tapi dia tidak menghargai suami di depan orang, maka tidak akan terlihat dia istimewa.
dia tidak akan terlihat orang yang elek, dan jangan lupa juga. Nah itu ya, jadi di dalam kehidupan suami istri, perhiasan terhadap istri kepada suami dan kepada istri adalah penghargaan suami atau pasangan hidup kita di depan teman-temannya. Jangan lupa di dalam kehidupan milenial ini, jangan sampai kita perempuan menjalankan hidup hedonic treadmill. Kita hidup hedonis. Kita hidupnya hedonis. Semua serba bagus, semua serba baru, tetapi berjalan di tempat. Seperti di atas treadmill. Penghasilan saya sekarang 20 juta. Kalau 50 juta, barangkali saya enak ya. Saya punya tabungan. Bisa betulin rumah, bisa beli rumah baru, bisa memberikan anak saya sekolah ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi karena penghasilan dari 20 ke 50, sudah mencapai 50, pengeluarannya pun 50. Gaya hidup ya. Gaya hidup hedonis. Tetapi seperti treadmill, jalan di tempat. Tidak ada tabungan, tidak ada kemajuan, ya penghasilan 20 sama 50 sama aja. Itu yang dikatakan hedonic treadmill. Sekarang perempuan mandiri, perempuan milenial sering terjebak dalam hedonic treadmill tanpa dirasakan. Karena terlalu konsumtif. Dan juga karena gadget itu sering menawarkan barang mahal, barang kredit, kartu kredit. Nah sekarang ini masa pandemi, kan kita hedonic treadmill ini sekarang aturannya semestinya kita 50 cukup, 20 cukup, 50 cukup. Sekarang masa pandemi ini 20 pun nggak cukup. Karena nggak bisa mencapai 20. Jadi ingat perempuan-perempuan jangan terjebak dalam hedonic treadmill. Nah, teman-teman ya, dengar ya, hedonic treadmill ya. Satu lagi, saya mau pesan juga nih, kita sebagai keluarga, kita sebagai perempuan, terutama perempuan yang hidup tokoh sentral dalam rumah tangga, hidup bagaikan pohon, seperti anjuran Buddha. Hiduplah bagaikan pohon yang berdiri berdesakan di tengah hutan. Jadi hidup pohon itu kalau di tengah hutan berdesakan, berbagi cahaya, berbagi tempat, akarnya saling berhimpitan sempit, menerima cahaya matahari tidak semua. Tapi dia berdekatan karena terlalu berdekatan. Buddha mengatakan, hiduplah bagaikan pohon di tengah hutan karena badai akan menumbangkan pohon yang berdiri sendiri. Jadi kita di antara anggota keluarga hiduplah bagaikan pohon, walaupun berebut cahaya matahari, saling berdesakan, tapi kalau ada badai, badai akan menumbangkan pohon yang berdiri sendiri. Oh, bagus banget. Ini yang kata kakak saya pernah bilang bahwa keluarga dalam bentuk apapun, dia bilang gitu, adalah tameng utama ketika kita mempunyai masalah ya, Bu Meta ya. Jadi kalau misalnya kita jauh dari keluarga, itu yang membuat kita itu jadi tidak terlindungi. Tapi ketika kita menghargai keluarga kita respect sama keluarga kita, itulah justru yang tameng di awal ketika kita punya masalah ya Bu Meta ya. Ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Itu nasihat Buddha kepada para perumah tangga. Hiduplah bagaikan pohon di tengah hutan. Karena badai akan menumbangkan pohon yang hidup sendiri. Oke. Nah, Bu, kan kalau zaman wanita non-milenial itu kan biasanya lebih ke depannya ke arah lebih privacy ya dalam maksud itu kalau orang dulu tuh bisa membedakan antara waktu kerja sama waktu untuk keluarga. Tapi kalau zaman sekarang ini kan misalnya saya akui loh, saya sendiri aja nih, ketika saya harus masak, tapi saya juga harus mengupdate status di sosial media saya untuk partner bisnis saya, itu bagaimana ya Bu Meta ya? Sebenarnya ini dalam hal ini bisa jadi masalah atau kendala nggak ya Bu ya, antara wanita milenial yang seperti sekarang ini? Ini akan menjadi kendala juga bukan hanya untuk wanita milenial. Saya nih yang baby boomer pun kadang-kadang melakukan tugas multitasking karena semua serba cepat, semua serba instan. Mau nggak mau saya harus beradaptasi. Nah,
dalam beradaptasi ini kita harus tetap eling. Kita harus punya me time loh. Biar dan nenek-nenek ini juga harus punya me time. Setiap orang harus punya me time, harus punya waktu untuk dirinya sendiri. Punya waktu untuk merenung. Karena waktu kesendirian itu adalah waktu yang bagus sekali untuk merefleksikan diri, merenung diri. Dan jangan lupa, kalau misalnya kita ini wanita milenial, asupan jasmaninya itu pasti berlebih. Bahkan ada yang sampai overload lah istilahnya ya. Asupan rohani itu berlebih. Makanan, pakaian, pendidikan. Jangan lupa asupan rohani. Karena asupan jasmani harus ditunjang dengan asupan rohani. Kalau asupan jasmani tidak ditunjang oleh asupan rohani, maka akan ambruk. Asupan rohaninya apa? Yang pertama adalah ibadah. Kalau kita ibadah kita ya, secara agama Buddha dan me time dan sering retret. Retret itu penting. Jangan kalau piknik ke Paris 12 hari bisa, karena jauh Paris. Tapi retret mulai dari sehari aja nggak bisa. Oh, oke. Sehari aja nggak bisa. Atau misalnya sejam lah untuk merenung dalam diri sendiri. Itu susah loh. Nah itu, jadi harus seimbang ya antara asupan jasmani dengan asupan rohani. Jangan sampai kita lupa diri ya. Ya, jadi benar-benar pengendalian balik lagi berkesadaran lagi ya, Bu Meta ya, benar-benar ya bahwa kita mau kayak apa, campur aduk apa enggak, mau takut ketinggalan informasi apa sebenarnya ketinggalan informasi apa enggak, toh tertunda sebentar juga enggak ada masalah, yang penting kita selesain dulu tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Nah, buat Bu Herna nih, kan banyak banget ya ibu milenial saat ini dia nggak apa ya, bahkan ibu milenial sekarang ini banyak banget loh yang maksudnya tuh ngebesarin anaknya, dia nggak mau dengan cara orang tua mereka yang baby boomer misalnya. Ini terutama ibu rumah tangga yang memang dia juga bekerja di rumah, tapi dia juga ngurusin anak, tapi dia juga bekerja di rumah. Dia pengen banget maksudnya tuh terlibat dalam punya kesibukan dalam pola pengasuhan. Kadang-kadang nih bahkan dalam tanda kutip generasi baby boomer bilang, oh nggak boleh kayak begini, dia bisa enggak, dia maunya cara dia sendiri ya. Jadi bahkan dengan kesibukan dalam hal ngelihat cara mengurus anak, lebih percaya dengan sosial media nih Bu Herna dibandingin dengan orang tua yang memberitahu cara mendidiknya seperti ini. Tanggapan Bu Herna kayak gimana ya Bu ya? Kalau tanggapan saya gini, tadi saya bilang kan, bagaimana kita menjadi wanita cerdas. Ya, jadi wanita cerdas, mandiri itu kan perlu kan kecerdasan untuk mandiri. Kalau saya pribadi, saya tahu kan, saya ini usianya udah golden age nih. Golden age. Gak kelihatan, Bu. Tapi pola didikan saya ke anak-anak saya, karena saya ini kan dari dulu memang senang bergaul ya. Saya tuh saya suka mengamati orang, saya suka mendengar apa pembicaraan orang, ya kan. Jadi yang saya lakukan, saya itu menempatkan diri saya itu kadang sebagai ibu. Bagaimana saya harus mendidik dan saya punya tanggung jawab untuk menanamkan moral kepada anak saya, karena saya lebih banyak dengan anak dan komunikasi saya sebagai ibu, saya lebih banyak. Tanggung jawab saya sebagai ibu adalah mendidik mereka. Ya, mendidik mereka dari segala hal. Nah, kedua, saya menempatkan diri saya sebagai cici atau sebagai kakak buat anak-anak saya. Makanya saya kadang kenapa kalau orang bilang ya, saya sih nggak tahu nih, orang semua bilang bahwa saya lebih kelihatan muda dibandingkan umur. Karena saya selalu menanamkan jiwa yang happy all the time. Saya tidak terlalu terbeban oleh hal-hal yang duniawi, yang karena saya tahu
tadi saya bilang saya bukan tipikal orang yang sangat rajin sekali tentang agama ya. Tapi saya tahu banget, saya memahami banget ajarannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah buah dari perbuatan. Makanya saya selalu happy karena saya selalu berusaha mengontrol diri untuk berbuat hal-hal yang jauh dari hal-hal yang tidak baik. Karena saya tahu gitu loh, hal tidak baik akan berbuah hal-hal buruk yang saya lakukan akan mengakibatkan hal yang tidak baik buat hidup saya. Karena saya merasa saya selalu berusaha baik, makanya saya selalu thanks God gitu loh. Selalu saya setiap hari bilang Omitovo gitu. Kenapa? Karena saya selalu ada kebaikan dalam hidup saya. Nah, saya menempatkan diri saya sebagai kakak tuh kapan? Sebagai cici itu kapan buat anak-anak saya? Pada saat mereka membutuhkan saya as a friend. Saya masuk seperti itu. Saya melepaskan status saya sebagai ibu. Itu benar-benar saya lepaskan. Jadi benar-benar pendekatannya itu adalah supaya tidak bikin berjarak ya Bu Herna ya. Jadi membuat antara anak sama kita itu tuh jadi kayak kakak, bukan sebagai seorang ibu lagi ya. Ya, jadi pada saat mereka bermasalah ya, mereka kan anak remaja yang pasti punya pergaulan, punya teman, punya pacar ya. Saya menempatkan diri saya sebagai kakak, sebagai teman. Contoh misalkan, ada momen-momen tertentu saya harus pergi as a mother. Oke, saya akan dandang seperti ibu mereka. Kan? Tapi pada saat-saat tertentu saya berjalan sama mereka as a friend. Saya akan ikutin gaya style mereka. Contoh, aku pengen tahu dong diskotik. Ya kan? Oh, nggak apa-apa, ayo pergi. Kamu mau diskotik mana? Pergi mana sama teman kamu? Saya tidak melarang dia untuk tahu diskotik atau kafe atau pub atau apa itulah ya. Saya tidak melarang karena saya mengajarkan dia harus tahu kehidupan seperti itu. Jangan di belakang saya. Lebih baik saya mengizinkan. Oke, kamu pergi sama teman kamu, saya tahu dia ke klub mana. Saya ada di sekitar situ juga dengan teman-teman saya. Dan saya selalu hello sama teman-teman dia yang saya tidak pernah menempatkan gaya saya itu dengan gaya tua. Tidak. Gitu loh. Itu saya coba berbaur sama teman-teman dari anak-anak saya yang saya hai, bercanda, ngakak, apa segala macam. Dan saya berusaha menciptakan suasana nyaman kepada teman-temannya anak saya sehingga mereka juga gila ya, nyokap lu oke banget gitu loh. Nah, jadi kalaupun ada apapun, anak saya akan cerita, kamu tahu nggak, aku tuh ada gini-gini. Nah, memang papinya pernah negor, kok kamu sama mamimu tuh kamu gitu kan. Tapi kalau saya sih berpikir itu nggak terlalu masalah. Itulah anak sekarang. Saya memahami, mengerti itu. Dia curhat tentang kuliah, dia curhat tentang pacarnya yang kadang orang tua tuh kan nggak mau. Tapi karena saya membuka peluang itu, jadi mereka juga nyaman dengan saya gitu loh. Dan menurut jadi kalau Bu Herna ini adalah bagaimana caranya kita itu bisa berdekat, bisa menyamakan pikiran dengan mereka ya Bu Herna ya, supaya yang tadinya mereka daripada ngumpet-ngumpet di belakang malah jadi nggak jelas mereka ngapain, lebih baik mereka karena kita dekat sama mereka, punya persamaan dengan mereka, menyamakan pikiran dengan mereka, jadi mereka tuh lebih terbuka terhadap kita ya. Gitu ya Bu Herna ya. Tapi kalau anak zaman sekarang itu kita nggak bisa dikte, Bu Yeni, nggak bisa kita bilang maunya kita, kamu harus begini begitu, nggak bisa. Itu ibaratnya bola bekel, kita makin pantul kenceng dia makin mental. Kalau saya punya prinsip, saya cuma bilang sama anak saya, kalau kamu sayang sama orang tuamu, tanggung jawablah terhadap dirimu. Yang membahagiakan orang tua bukan karena kamu bisa menjadi kaya raya dan sukses, bukan. Tetapi yang membuat bangga orang tua adalah kamu punya perilaku yang baik untuk diri kamu terhadap orang lain. Nah, makanya saya ajarkan anak saya itu mengasihi itu dari mungkin dari dalam kandungan, karena saya selalu doa. Saya jujur, saya tuh sangat nggak tau lah, pokoknya dari dulu tuh sampai sekarang tuh saya tuh sangat percaya sama yang namanya tuh Dewi Kwan Im. Saya yakin dan percaya terhadap ajaran cinta kasihnya itu, makanya saya bersyukur anak-anak saya punya cinta kasih yang kalau saya bilang sih luar biasa gitu loh. Mereka tuh punya empati luar biasa, mereka tuh punya rasa mengasihi yang luar biasa. Itu modal buat mereka ngerem untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain, terutama orang tuanya sendiri. Itu aja, saya cuma bilang sama anak saya, sayang mami nggak? Sayang. Dek, sayang mami nggak? Sayang. Ya udah, kalau sayang mami,
sayang papi, jadi anak yang baik ya, tahu dong koridor anak yang baik itu seperti apa. Iya Mi, tahu. Nah, jadi ada satu sisi saya menempatkan diri sebagai orang tua, pada saat saya kenceng banget menegur mereka, kalau memang mereka itu perlu saya untuk tegur, itu saya akan jadi orang tua. Dan mereka tahu itu kalau udah tanduk maminya keluar itu udah mereka udah tahu. Terus ada saat-saatnya saya menjadi teman buat mereka yang kita ngafe bareng lah, apa bareng gitu. Dan ada saatnya saya menjadi kakak buat mereka pada saat mereka memerlukan konseling pribadi tentang pribadi mereka. Jadi kalau saya menempatkan diri saya sebagai ibu, pastinya semua akan berbalik bahwa mereka harus nurutin saya. Tapi saya nggak mau kalau as a friend saya akan nasehatin ya menurut. Jadi saya nggak memaksakan kehendak saya cuma bilang ya menurut mami sih begini, tapi semua berbalik ke kamu, keputusan di tangan kamu. Kalau menurut kamu bisa kamu lakukan, jalankan. Kalau memang tidak, ya itu kan balik lagi terserah. Jadi kalau seperti itu, irama kita tuh dengan anak itu akan jalan itu bagus. Tapi ada orang tua yang nggak mau tahu, yang dalam arti ya pokoknya lu anak, lu harus ikut orang tua. Semua perkataan ada itu banyak, bahkan banyak banget sekarang yang terjadi. Semua menurut mereka tuh apa sih istilahnya orang tua sedang ya orang tua tuh lebih banyak makan asam garam, jadi lu lebih tahu semua. Tapi mereka tidak sadar bahwa pergeseran zaman itu nggak bisa kita samakan dengan dulu kita. Dulu kita masih main dampuh, main galasin, nggak ada zaman sekarang, semua pakai gamenya. Nah, jadi itulah cuma apa sih maksudnya gambaran bahwa itu perbedaan yang kita tidak bisa samakan antara zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang. Tetapi kita bisa belajar menjadi orang tua di zaman now. Itu aja sih. Kita bisa belajar menjadi orang tua di zaman now dengan kita juga menghargai kehidupan anak, kita menghargai pemikiran anak. Nah itu. Cuma kan tugas kita ini hanya guidance aja. Tegur mereka kalau mereka keluar jalur, temani mereka pada saat mereka itu mau menemukan kebahagiaan, ya itu semua kita ikutin jalur-jalurnya. Gitu. Nah, kalau sekarang nih ya, Bu Herna kan dari sisi seorang advokat dan banyak banget menangani masalah-masalah hukum. Menurut Ibu, apa kasus wanita terbanyak ya di zaman milenial ini, dan sebenarnya informasi hukum apa sih yang perempuan benar-benar tuh harus paham? Sekarang ini dari dulu paling banyak kasus itu penipuan ya. Sekarang di pandemi makin banyak lagi, bahkan yang muncul itu orang-orang yang terdekat udah kepepet macam-macam gayanya. Nah, jadi gini, ini banyak terjadi pada perempuan zaman sekarang. Karena teknologi makin canggih, mereka banyak bergerak dalam bidang online, mereka banyak melakukan kegiatan dengan WA, sosialisasi, kumpul-kumpul, teman makin banyak. Nah ini kadang-kadang yang bahaya yang perlu dicermati gini. Kadang mereka itu tertarik untuk masuk ke investasi segala macam tuh karena teman. Karena gaya-gayaan, karena mau nunjukin bahwa dia pasti punya duit. Itu salah. Kenapa? Karena apapun juga, sekarang itu harus hati-hati. Dalam kondisi sekarang ini, mau bisnis apapun jalannya susah. Jadi kalau ada yang menjanjikan dengan bunga besar, keuntungan besar itu, aduh kayaknya harus pikir-pikir lagi deh. Makanya saya suka mengedukasi orang, satu adalah teliti investasi. Ya, teliti investasi. Karena sekarang udah banyak contoh. Perusahaan yang besar aja tumbang kok. Jadi kalau, dan tapi memang kebanyakan wanita loh Bu yang kena itu. Setahu saya. Banyak perempuan loh. Betul. Dan banyak kan yang digunakan uang suami. Dan suami nggak tahu. Nah ini yang banyak datang ke saya juga nangis-nangis. Aduh tolong Bu, ini begini. Kemarin barusan ada yang kena hampir 2 triliun loh Bu. Benar itu ya. Itu karena istrinya. Dan itu akhirnya terpaksa suaminya turun tangan gitu. Wah itu. Tapi balik lagi. Saya selalu nasehatin ke mereka. Saya bilang sama mereka gini, satu hal yang membuat orang itu tertipu adalah serakah. Mau laki mau perempuan sama ya keserakahan ya Bu ya sebenarnya ya. Serakah, pengen nggak mau kerja tapi duitnya instan ya.
mau cepet untung, nggak capek, duitnya tuh beranak pinaknya cepet. Nah akhirnya apa? Hilangnya juga cepet gitu. Makanya saya selalu nasehatin kalau misalkan kita itu harus cerdas dalam pergaulan ya. Makanya saya bilang sekarang ini kejadian yang banyak datang sama saya itu memang banyak yang kena kasus kayak gitu tuh perempuan. Karena perempuan itu egonya lebih gampang dicongkel dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin kadang mau apapun dia mikir dulu, takut dimarahin istri. Kalau istri sekarang nggak takut dimarahin takut dimarahin laki. Karena lebih gampang katanya. Tapi begitu udah kalah, udah masalah, ya kan dia lari ke suami. Iya. Nah, itu yang pertama ya, mengenai masalah wise lah dalam penggunaan uang di zaman pandemi ini, kita skala prioritas itu yang paling penting ya. Nah, yang kedua juga terkait dengan kasus hukum tadi, penipuan tadi, itu banyak yang datang itu juga dari yang justru yang orang kita kenal, itu yang kita harus hati-hati. Nah, masalah yang kayak kemarin ya, selain investasi, selain juga emas ya, apa segala macam, terus muncul lagi barang lelang. Nah, kemarin teman saya juga baru telepon, aduh saya kena nih sekian puluh juta. Saya tanya, kok bisa? Iya, saya ditawarkan barang lelang, mobil mewah begini harganya cuma segini. Saya bilang, aduh, barang lelang semua sitaan negara itu akan dilelang resmi oleh negara, nggak bisa main belakang-belakang. Kalau kamu sudah pakai jalur ilegal, kamu akan mengalami hal yang susah pada saat kamu tertipu. Semua orang juga akan membodohi kamu, gitu loh. Artinya kan kamu memang serakah dengan uang kecil mau dapat yang mewah, yang besar, yang lebih lah istilahnya, keuntungannya lebih kan. Nah itu yang hal itu yang terjadi. Nah, apalagi yang terjadi yang harus dicermati dalam dunia milenial ini dengan masalah teknologi, masalah penyadapan WA. Jadi kadang kita itu mendapatkan WA dari seolah-olah temen bilang gini, ini hati-hati, sorry sis, WA aku keblok, ya, aku pinjem nomormu ya untuk buka. Kalau ada nomor ini kalau ada nanti kode yang dikirim ke SMS, tolong info ke saya ya, katanya gitu. Langsung ke hack itu ya Bu, ya kita punya WhatsApp ya. Nah, orang banyak nggak ngerti, apalagi yang baik hati, dia langsung kasih yang disebut dengan OTP ya. OTP, one time password. Jadi biasanya kalau kita mau verifikasi itu akan muncul di SMS nomor kita OTP, tapi orang nggak ngerti bahwa OTP yang dikirimkan ke SMS kita itu adalah milik kita, tidak bisa nomor telepon orang. Itu hanya bisa dipergunakan sekali OTP itu, one time password itu. Karena setiap kita bertransaksi, dia akan muncul OTP tersendiri. Nah, yang kejadian itu gini, dia tidak memverifikasi yang me-WA itu siapa. Kalau saya akan verifikasi, saya akan telepon. Begitu dia nggak mau angkat telepon, dia angkat telepon pun dia minta OTP. Tidak akan saya kasih. Jadi intinya, hati-hati dengan teknologi yang di era milenial ini yang sudah canggih banget, itu jangan pernah kasih OTP. Oke. Sampai katanya dengan berbagai macam cara loh Bu. Masukkan kode OTP ini. Kan kita kalau setiap kali mau ada merubah apa segala macam kan ada tuh ya, dikasih OTP itu sendiri. Nah, kadang ada orang yang nggak mikir. Begitu dia kena, orang itu akan melihat daftar yang ada di WA kita. Dan dia akan coba tuh. Dia akan coba untuk kirimnya itu random ke beberapa orang dengan meminta ini nih ke kayak saya mau Bu Yeni, saya mau ambil WA-nya, bisa saya daftarkan, masukkan nomornya Bu Yeni di WA saya, nanti OTP-nya akan masuk ke SMS-nya Bu Yeni. Dan saya bilang, Bu tolong dong, ini WA aku keblok, itu OTP-nya saya menggunakan nomornya Bu Yeni, kirim. Bu Yeni kan nggak ada pikiran, oh ya bener nih ada OTP masuk, langsung kasih tahu saya, confirm lah WA-nya Bu Yeni yang pakai nomor Bu Yeni itu bisa saya gunakan. Habis lah, jadi berarti bisa langsung ke hack dan dia bisa melakukan apa aja dengan WhatsApp-nya kita ya Bu ya. Nah, dia menggunakan profil kita, dia save foto kita, dia pakai profil kita, terus orang kan lihat itu foto-foto kita, nomor WA-nya WA kita, dia pikir
ya bener lah itu. Banyak itu yang kejadian kena, terus yang apa sih dipakai untuk nawarin barang murah, yang tadi itu loh, ini ada barang sitaan murah gitu kan, transfer dulu, dia pikir itu temennya, dia percaya, dia nggak verifikasi. Kalau saya kan pasti saya telepon barang apa, di mana gitu kan, mana barangnya, itu jelas. Jadi ini adalah salah satu kasus yang paling banyak di era milenial ini, dan memang kita memang benar-benar harus mencermati ya Bu ya, memang benar-benar bahwa kasus-kasus seperti ini ya paling banyak ya korbannya ya perempuan ya Bu ya. Oke. Ya, pokoknya penipuan ini sekarang lagi kencang banget deh, karena kayaknya nih patut diduga, bahasa hukum tuh patut diduga tuh orang udah kehabisan akal deh bagaimana cari uang. Ya udah paling gampang ngebodohin orang yang untung-untung lah, ibaratnya kayak jaring ikan, kalau dapat ya syukur deh gitu. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup nih ya acara kita ya, Bu Meta, tantangan wanita di zaman milenial dari transformasi sosial. Kan harus bagi peran tuh Bu. Nasihat Bu buat kita-kita ini supaya kita yang hidup di zaman milenial ini punya keseimbangan yang baik. Bukan cuman hanya cari duit terus, bukan cuman hanya sibuk dengan sih, tapi kita juga punya keseimbangan terhadap bagaimana kita bisa belajar Dharma dengan lebih baik. Gimana Bu Meta? Boleh ini untuk kita penutup acara kita ya Bu ya? Pertama saya ingin menjelaskan dulu, jangan lupa bahwa ibu-ibu wanita mandiri yang hidup di zaman milenial ini sedang melaksanakan kehidupan untuk bertahan hidup, di samping memberikan contoh kepada mereka dan mendidik mereka supaya generasi berikutnya lebih baik kan. Dan pada saat yang akan datang, mereka pun akan memperlakukan kita, mereka akan menjadi kita, dan mereka akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Jadi saran saya yaitu, jangan lupa memberi asupan rohani, itu sangat penting. Kelihatannya sepele sekali ya, tapi itu asupan rohani harus diberikan sebanyak mungkin. Walaupun kelihatannya kita repot memang. Nah, jadi saran saya, imbangi asupan jasmani dengan asupan rohani. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita harus punya keseimbangan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi apalagi dari percakapan kita hampir 1,5 jam ini benar-benar jelas bahwa tantangan benar untuk hidup di era milenial yang memang kita harus ngerti juga yang namanya tuh sebuah perubahan ya. Dan di agama Buddha itu benar-benar kita belajar tentang yang namanya bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Bahwa kita itu harus bisa yang namanya hukum menerima. Kita menerima itu benar-benar adalah ajaran dari Sakyamuni buat kita itu benar-benar tuh kita harus nyantel di kepala kita. Nah, untuk di era milenial ini yang seperti tadi udah dibahas sama Bu Meta, dibahas sama Bu Herna, bahwa benar-benar kita menjadi wanita yang benar-benar ya kita harus seimbang. Nggak cuma hanya kita cari uang atau kita sibuk ngurusin rumah tangga, tapi kita harus bisa membagi-bagi. Yang sampai tadi ada istilah kita harus punya perhiasan itu adalah mempunyai penampilan yang baik, ternyata itu adalah bagian dari penghargaan untuk pasangan kita, untuk suami kita. Berikut juga ketika kita memberikan perhiasan buat suami itu adalah bagian kita menghargai attitude kita, perilaku kita, terhadap pasangan kita di hadapan orang-orang, sahabatnya, semua itu adalah merupakan bagian dari sebuah keutuhan seorang wanita. Jadi wanita itu tuh kita dinilai dari mananya sih gitu loh ya teman-teman ya. Dan bukan cuma itu, untuk era milenial ini wanita tuh nggak cuman kita dituntut untuk kita
hidup seimbang, punya pikiran yang berkesadaran, tapi kita juga harus smart, teman-teman. Misalnya mencermati untuk dalam bagian hukum, misalnya seperti yang kata Bu Herna, lagi banyak banget penipuan, apalagi di zaman sekarang mungkin orang udah banyak yang frustasi ya, mencari penghasilan dan akhirnya banyak melakukan semua cara untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, teman-teman, untuk saat ini benar-benar ya narasumber kita luar biasa banget, yang menginspirasi banget. Dan sekali lagi Suyeni akan bilang bahwa teman-teman jangan pernah ragu atau sungkan untuk berbicara, berkomunikasi dengan CD Counseling, karena CD Counseling ini adalah hadir untuk dengerin kamu, untuk dengerin Anda. It's okay, let's talk, karena kita benar-benar sarjana profesional Buddhis Indonesia sudah menyediakan konselor yang benar-benar yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Semoga ya, kita berharap ya, dan silakan hubungi call center kita 0811-9873-300, dan juga jangan lupa di bawah ini ada barcode-nya buat teman-teman yang ingin berdana dan membantu penyebaran Dharma secara luas melalui sarjana profesional Buddhis Indonesia. Silakan ya, langsung di scan barcode-nya. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya, silakan CD channelnya di subscribe, dibunyiin loncengnya, karena kita setiap hari Jumat kita punya materi yang menarik-menarik banget, narasumber yang keren-keren, yang membuat kamu nggak hanya di rumah, tapi kamu juga tetap bisa mendapatkan Dharma dari manapun kamu berada. Cuman hanya mengandalkan gadget kamu tetap bisa mendapatkan pencerahannya. Sekian dari saya, Suyeni, dan juga terima kasih buat Bu Meta, terima kasih Herna atas waktunya. Gak terasa ya kita ngobrolnya udah 1,5 jam di sini. Semoga Bu Herna, Bu Meta selalu sehat-sehat selalu, senantiasa diberikan kelimpahan rezeki ya, dan berkemakmuran semuanya ya. Sadu ya untuk kita semua ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nyaksiin acara Lamar Life and Nature bersama CD Channel malam ini. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa saksikan kita di acara minggu depan. See you, bye.